kedua menyangkut asbabun nuzul. Ya ini yang mulai tambah menarik ini ya, satu-satu. Asbabun nuzul itu begini. Quran itu punya kata-kata Pak Arsoyo, kata-kata yang umum. Dan itu kalau difahami umum bahaya sekali. Maka dibutuhkan analisis yang bernama asbabun nuzul. Misalnya di Quran ada ayat fa'inama tuwallu fasamma wajhuwa. Qulillahil masyriqu wal maghrib misalnya. Nah, itu kalau kita nggak ngerti asbabun nuzul, kamu di mana saja yang penting itu menghadap. Makanya pernah ada aliran sholat 4 rakaat 4 arah. Alasannya Allah itu ada di ya itu. Nah, seperti itu harus otoritatif. Kita harus ngaji kitab namanya Asbabun Nuzul. Nanti tak tunjukkan kitabnya Pak Fajar. Jadi lafadz yang umum atau frasa atau qodiyah kalau dalam bahasa santri itu tetap harus dianalisis pakai Asbabun Nuzul. Misalnya tadi fa'ina ma tuwallu fasamma wajhu. Ada ayat lagi yang lebih ekstrim dan itu melahirkan satu kecelakaan sejarah. Dulu ada ajudannya Umar. Sayyidina Umar punya ajudan namanya Qudamah. Dia solehnya minta ampun. Tapi kalau mau wiridan tuh ngefly dulu karena nanti lebih kuat. Nyabu dulu. Terus nyabu wiridan. Terus wiridan nyabu lagi, wiridan lagi. Dan itu korban memahami ayat laisa 'alal ladzina amanu wa amilus sholihat junahun fima toimu. Tidak masalah orang-orang yang takwa apapun yang dimakan. Atas setelah itu takwa lagi. Nah itu kan ayat umum yang seakan-akan maknanya itu boleh. Nah ini saya baca sebelum ya masalah asbabun nuzul. Ini supaya tahqiq saja. Saya percaya sampean percaya saya tapi biar otoritatif ya, biar apa? Otoritatif karena ini ngaji sama ya sama orang yang ya tadi lah sama Islam beneran ini sama bukan Universitas Islam apa? Masya Allah, Samu Sembrono, kampus-kampusnya sendiri kok di istilahnya ikutnya partai itu asbabun nuzul apa? Asbabun nuzul itu masih awal di sini masih awal. Di sini ikutnya nanti tak tunjukkan Pak Fajar. Saya beri contoh ini tak baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sponsornya begini. Kenapa harus ngerti asbabun nuzul? Saya baca dulu ya. I'lam saterusnya annal lafdhu qad yakunu aman wa yakumud dalil ala takhsisi. Lafadznya itu umum tapi orang tahu bahwa ini maknanya khusus atau kejadiannya khusus. Terus promosinya begini. Al-wukuf alal makna termasuk penting yang ngerti asbabun nuzul, kamu tahu yang digedaki wa izalatil iskal dan itu menghilangkan kejanggalan. Di sini diterangkan misalnya wa min dzalika qaulu ta'ala fa inna ma tuwallu fa thamma wajhuh. Fa inna law tarakna wa madlulal lafzi laqtado annal musalliya la yajibu ali istiqbalul qiblah safaron wala hadaron wa huwa khilaful ijma'. Falamma urifa sababun nuzuliha ulima annaha fi nafilatis safar au fi man shalla bil istihad wa bana lahul khata'u ala ikhtilafir riwayat fi dzalik. Jadi dulu pernah sahabat itu di hutan, misalnya kalau di Indonesia mungkin di atas Merapi gitu, ada sahabat 4 entah 5 gitu. Pak Arsoyo sholat milih kiblat yang beliau istihad. Pak Wahid juga gitu, saya gitu, Pak Fajar gitu, Pak Rohidin gitu. Setelah pagi semuanya ternyata itu nggak ada yang benar. Yang benar pun faktor tepaan. Nah ternyata karena itu ijtihad yang salah dan sudah berusaha ngerti kiblat dan Allah akhirnya maklumi ya sudah ada apa-apa, ada usai ada niat kamu juga menghadap kiblat. Nah fa'ina ma tuwallu itu konteksnya itu ya, konteksnya itu kamu di mana saja menghadap di situ ada ridho Allah. Jadi tidak ada hubungannya dengan pembolehan orang tanpa apa? Kiblat. Atau kedua fi nafilatis safar. Nafilatis safar itu kalau orang punya hobi sholat. Nah, ini yang nggak kebayang bagi kamu-kamu itu. Muka-muka kayak kamu itu nggak kebayang. Nabi itu saking senengnya sholat. Ketika naik onta pun itu ya sholat. Dan nanti kiblatnya ngikuti arah onta atau arah perjalanan. Tapi nggak kebayang tuh kalau satu libar nggak kebayang. Sholat subuh aja disiram air istrinya. Di kampus ngurusi Islam di rumah, wah. Ngurusi istri aja gak bisa.
Ya, jadi seperti itu penentunya adalah asbabin nuzul apa? Penentunya adalah asbabin nuzul. Jadi misalnya di terjemah itu begini. Ya, apa tadi? Fa'ena matwallu fathamma wajwa. Itu kan kesannya tadi. Kesannya itu kayak kita bebas gitu apa? Kayak kita apa? Bebas. Nah, tapi ternyata yang dikehendaki itu adalah kiblat dalam konteks orang tersesat atau orang yang di safar. Ya, jelas ya. Jadi ini terus saya baca di kitabnya ini fa'ena matwallu fathamma wajwa. Itu konteksnya hanya itu saja. Konteksnya nafilatis safar, Nabi saking senengnya sholat itu adalah sampai ketika naik unta pun inginnya sholat. Tapi untuk sunat tuh ya, jangan untuk fardu ya. Kalau untuk fardu sebagian ulama rata-rata bilang itu iadah. Kalau untuk apa? Fardu. Terus atau orang bingung. Makanya di kitab fikih itu ada bab begini Pak Fajar. Al istihad la yunqadu bil istihad. Itu termasuk contohnya itu ada orang satu orang sholat 4 rakaat dengan 4 arah. Jadi adalah sekarang kepikirannya sana kiblat. Rakaat kedua rubah sana sampai dijajal semua. Karena dia berusaha menemukan kiblat, Allah ngapresiasi. Sholatnya itu dianggap sah. Karena dia sudah berusaha mencari kiblat. Nah, ayat-ayat seperti itu konteksnya adalah masalah asbabin nuzul. Bukan punya makna umum yang terus orang bebas tanpa apa? Kiblat ya, yang bukan berarti orang terus bebas tanpa apa? Kiblat. Ya, clear ya? Biar sampean ngerti. Nah, begitu juga seterusnya ada ayat bahasanya inna sofal marwata min sya'airillah. Itu kan terusannya itu agak ekstrim. Kamu yakin nggak sa'i di sofa marwah itu wajib apa sunat? Wajib kan? Bahkan rukun. Tapi redaksinya Quran itu saya mencari di terjemah ini Fajar di ayat Baqarah 158. Nggak, biar orisinil ya. Baqarahnya 158. Sofa dan marwah termasuk syiarnya Allah. Terus Allah ngendikannya itu agak ringan. Maka kalau kamu kaji, kalau sa'i ya nggak apa-apa. Kalimatnya fala junah itu nggak apa-apa. Kesannya kan bisa ya, bisa tidak. Sudah ketemu. Udah. Kegiatan. Gimana? Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah termasuk sebagian syiar Allah. Maka barang siapa yang berhaji atau umroh, tidak ada salah baginya untuk bersa'i di antara keduanya. Tidak bersalah kan? Padahal hukumnya sa'i itu sekedar tidak bersalah apa harus? Ya. Terus yang fa'in nama tua lu terjemahkan 115 itu mau terjemah. Aku mau suhu, mau terjemah. 115 atau orang. Yang fa'in nama tua lu satu mau. Kamu ya nggak apa-apa sadari bukan nganggur ya. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tawallu fasamma wajhullah. Sadili itu nama mursyid Toriko terkenal, Madzhab Sadilian. Tapi enggak ini. Ya kan Toriko Sadilian terkenal. Jadinya gini itu enggak tahu. Artinya milik Allah timur dan barat, kemana saja kamu menghadap wajah, disitulah Allah ada. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Udah terjemahnya bawa aja nanti tak tunjuk. Ayatnya tenang aja, enggak usah nyari kamu tanya. Tak kon golek ayatnya yang nganti sesuk urip meneh mati sesuk mari meneh ra ketemu. Jelas ya kalau menurut terjemah itu kan riskan bahwa orang bisa berpaham sholat itu kemana saja kan. Nah kalau fala junah itu kasusnya gini. Memang awalnya kasus makanya saya tidak bilang asbabil wurud tapi memang asbabil kasus. Dulu di antara rahasia kenapa sih Nabi itu 16 bulan, kila 17 bulan. Pokoknya terpaut satu kalau enggak 16, 17 di semua riwayat ahli hadis. Saya ulang lagi di semua riwayat Nabi itu disuruh Allah itu menghadap ke Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas yang di Palestina itu. Karena itu kiblat Ibrahim, di situ ada Sokhroh yang dulu dipakai Mi'raj. Itu sirinya, rahasianya. Kalau tadi Pak Rektor bilang asror tadi, rahasianya adalah di seputar Ka'bah itu ada 360 arca berhala. Sehingga Nabi kalau menghadap Ka'bah mau tidak mau otomatis juga menghadap berhala. Nah, di Sofa dan Marwah, Sofa Marwah kan dekat Ka'bah.
itu ada arca atau berhala namanya Isaf dan Nailah. Ya, namanya siapa? Isaf dan Nailah. Berhalanya namanya Isaf dan Nailah, bukan Sadali dan Fajar, lo ingat loh. Isaf dan Nailah. Ya ini relax saja biar. Nah, ketika Islam datang dan tidak membolehkan yang berbau gituan, itu terus mereka, ya Rasulullah kita ini mau tidak mau harus sa'i karena kita ini umrah atau haji, tapi harus melewati Isaf dan Nailah. Itu gimana? Apa dibatalkan saja kewajibannya? Ya, pertanyaannya itu apa dibatalkan saja? Karena harus melewati dua berhala tadi. Terus Allah menurunkan ayat, ya sudahlah ngitung yang hak saja. Yang hak adalah bahwa Safa dan Marwah faktanya adalah termasuk syiarnya Allah. Jadi ngitung itu hak. Maka kalau di situ terpaksa ada Isaf dan Nailah, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa itu nggak menggugurkan kewajiban saya, nggak apa-apa itu maksudnya diabaikan, apa? Ya. Diabaikan itu. Yang diabaikan berhalanya. Berhalanya. Ya ibarat gini, ini cerita mungkin para sahabat nggak pernah dengar karena ngaji sama kiai NU baru tenanan sekarang. Kiai pesantren maksudnya bukan kiai NU, kiai pesantren. Dulu itu ada kiai khusyuk. Dulu kan masih banyak orang khusyuk. Kalau sekarang kayaknya susah. Itu gak mau haji karena ngerti kalau di pesawat itu mesti ketemu pramugari cantik. Udah cantik ya gitulah, menarik. Takut betul kalau orang khusyuk ini kan, kalau kamu gak kebayang takut kan. Sampai beliau tuh hampir fatwa, gak mewajibkan haji. Beliau meyakini, wah kalau haji bos lewat bank ya transaksinya gini, nanti di pesawat ketemu orang-orang cantik, wah itu haram gini. Oh kok gaji-gajinan orang Jawa itu gak rasa gaji-gajinan gitu. Karena dianggap itu manek, penghalang status wajib atau penghalang hukum wajib. Makanya ketemu banyak kiai, terus diingatkan, termasuk pakai takbir ini, inna sofal marwata min syairillah. Jadi dulu itu pernah ada haram itu diabaikan tadi, demi kebaikan haram itu diabaikan. Artinya meskipun di pesawat ada pramugari, kalau mau haji ya haji aja. Yang nggak boleh yang godanya itu, kalau hajinya ya dong ya. Jangan kok terus boleh kamu minta nomornya, itu enggak, maksudnya itu ya haji aja. Soal itu diabaikan. Ini bisa, kalau ini sudah bisa, kayaknya sudah bisa. Tapi kalau yang nggak bisa ini apa itu? Sana. Clear ya? Clear ya? Jadi yang taat ya tetap taat, kalau itu ya diabaikan. Artinya gini, andaikan saya jadi kiai menangi seperti itu kan bilang, kalau mau umroh saja. Tapi itu gue harus ketemu perempuan-perempuan cantik gini. Ya itu diabaikan saja, tidak ganggu kewajibannya. Nah sama, ya kira-kira gitu. Jadi fala junaha itu tidak apa-apa, sudahlah tetap sa'i saja, abaikan yang tadi. Jangan terus itu mengubah kewajiban. Kalau itu pakai gitu ya ada orang kuliah. Anak perempuan mau kuliah di UI, tapi dosennya Pak Fajar, Pak Sadali. Kayaknya masih riskan gitu. Wah, gak ada orang nuntut ilmu kan? Terus Pak Sadali juga gak mau ngajar di mahasiswi. Karena gak mau ngajar, wah riskan. Soalnya pas-pasan saja. Nah kalau saya bilang gak apa-apa, maknanya diabaikan, tidak melakukan mana oh. Ya clear ya, itu penemunya atau penentunya juga mengenali asbabin nusyuk.